Syukur kepada Allah yang telah memperjumpakan kita kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi 13 September 2025. Bersama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Karena itu mari bersama kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah yang setia dalam kehidupan kami, senantiasa menyertai kami dalam keberadaan kami masing-masing. Pada saat ini kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya bersama. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang bersama-sama dengan kami memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu dan melakukannya dalam sepanjang kehidupan kami ini. Ini kami yang berdoa, bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yeremia pasal 4 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-10. Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem. Tiuplah sangkakala di dalam negeri, berserulah keras-keras, berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panji-panji ke arah Sion. Cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam. Sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Singa telah bangkit dari belukar, pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat, telah keluar dari tempatnya untuk membuat negerimu menjadi tandus. Kota-kotamu akan dijadikan puing, tidak ada yang mendiaminya. Oleh karena itu, lilitkanlah kain kabung, menangislah dan merataplah, sebab murka Tuhan yang menyala-nyala tidak surut daripada kita. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, raja dan para pemuka akan kehilangan semangat, para imam akan tertegun dan para nabi akan tercengang-cengang sambil berkata, "Ah, Tuhan Allah, sungguh Engkau telah sangat memperdayakan bangsa ini dan penduduk Yerusalem dengan mengatakan, damai kiranya ada padamu, padahal pedang telah mengancam nyawa kami." Amin. Sangkakala adalah alat musik tiup yang biasanya terbuat dari tanduk domba jantan atau logam. Alat musik ini memiliki makna simbolis dan rohani yang kuat dalam Alkitab. Fungsinya lebih dari sekedar alat musik. Sangkakala digunakan sebagai alat komunikasi ilahi melalui peringatan dan simbol penghakiman atau pembebasan. Tiupan sangkakala menjadi peringatan bagi bangsa Yehuda bahwa mereka telah melakukan dosa yang tidak berkenan bagi Tuhan. Bangsa Yehuda hidup dalam penyembahan berhala, tetapi mereka merasa aman karena adanya para pemimpin agama yang mengatakan, damai akan ada padamu. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan memperingatkan bangsa Yehuda agar hati-hati dan waspada akan hukuman Tuhan yang dinyatakan bagi mereka. Oleh karena itu, seruan pertobatan dinyatakan dalam ayat 8. Kenakanlah kain kabung, menangislah dan merataplah. Seruan Allah adalah bentuk kasih-Nya kepada umat-Nya agar mereka segera berbenah diri atas dosa yang mereka perbuat. Peringatan tersebut sebagai wujud kasih Allah yang mau membuka pintu pengampunan bagi umat-Nya yang telah melakukan dosa dengan mendukakan hati Allah. Hari ini, Tuhan bisa meniup sangkakala sebagai peringatan bagi kita. Peringatan tersebut bisa melalui firman-Nya, melalui teguran, bahkan musibah yang kita alami. Tuhan tidak pernah menghukum umat-Nya tanpa peringatan terlebih dahulu. Peringatan tersebut merupakan cinta kasih Allah yang mau melihat kita berbenah diri dan menyatakan pertobatan, agar kita kembali layak menjadi anak-Nya. Jika hari ini kita mendapatkan diri kita masih hidup dalam dosa, maka segeralah nyatakan pertobatan, karena kesempatan bertobat itu adalah tanda bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk firman-Mu yang boleh
kami baca dan renungkan pada saat ini, yang terus kami percaya sebagai kekuatan kami menjalani kehidupan ini bersama dengan Roh Kudus. Kami percaya bahwa Engkau ya Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kami menjalani kehidupan agar kehidupan kami ini benar-benar kehidupan yang menyenangkan hati-Mu. Kami percaya bahwa dalam menjalani kehidupan dalam segala hal yang kami akan kerjakan, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami dalam menyadari keberadaan kami sebagai manusia yang rapuh. Kami memohon kiranya Roh Kudus selalu mengingatkan kami ketika kami melakukan apa yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami terus mau bertobat kembali kepada jalan kebenaran-Mu. Ini kami ya Allah yang datang memohon di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.